Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas TI 610 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami di mata kuliah infrastruktur web. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 3 rekan saya, antara lain ada Abu Salim, Jumadil, dan Safar Kerjatul Yasin. Baik, di sisi ini saya mengambil bagian menjelaskan mengenai prinsip kerja website dan internet serta jaringan FO, satelit, dan mobile. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai prinsip kerja website. Pertama-tama, saya jelaskan dulu apa itu website. Yang dulu, Mak. Nah, Presentasi ya? Yang dulu ribu. website adalah Kenapa? sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang menyajikan informasi serta diletakkan di dalam sebuah web server Ya, sekitaran 1 jam lah. atau hosting yang mana untuk mengaksesnya melalui halaman depan atau homepage menggunakan jaringan internet. Nah, di sini makanya itu website dengan internet tidak bisa terpisahkan. Karena apa? Untuk mengakses website kita membutuhkan jaringan internet. Lanjut, ada beberapa jenis-jenis website. Yang pertama, company profile, toko online, blog, search engine, forum, sosial media, dan lain-lain. Masih banyak lagi jenis-jenisnya yang lain. Bahkan sampai TikTok pun masih ada yang versi webnya. Jadi banyak jenis-jenisnya memang di dalam web. Nah, ada beberapa fungsi website. Yang pertama itu mengemban fungsi informasi. Jadi semua informasi itu bisa diakses dari sini. Orang-orang yang posting di websitenya bisa kita akses melalui jaringan internet. Kemudian sebagai sarana komunikasi. Situs web dinamis yang dilengkapi fasilitas memberikan fungsi komunikasi seperti email, form kontak, chatting, atau media berita. Yang ketiga adalah fungsi entertain, memberikan fungsi hiburan. Kemudian transaksi, kita bisa bertransaksi jual beli di website. Bahkan orang-orang sampai ekspor impor itu biasanya menggunakan ini website di Amazon, salah satu contohnya, dan Alibaba. Kemudian sebagai sarana promosi, apalagi di zaman sekarang ini era digital semakin berkembang, orang berjualan rata-rata di internet menggunakan website. Terlepas dari itu menggunakan sosial media juga. Nah, secara umum kembali ke tujuan, ke inti penjelasan saya ini adalah prinsip kerja website. Jadi kembali saya jelaskan ini secara umum cara kerja website, antara lain ini ada 4 yang intinya. Informasi web disimpan dalam dokumen dalam bentuk halaman web atau biasa dikenal dengan web page. Jadi tampilannya itu disimpan dalam web page. Halaman web tersebut disimpan di komputer server web. Jadi web yang kita akses ini, misalnya di laptop yang kita akses, bukan tersimpan di laptop kita, tapi tersimpan di servernya. Hanya saja kita bisa buka melalui jaringan internet. Nah, sementara itu, kemudian yang ketiga ini, sementara di pihak pemakai ada komputer bertindak sebagai komputer klien. Nah, yang kita pakai itu namanya istilahnya komputer klien. Kita yang menggunakan sebagai pengguna di sini. Nah, server yang sediakan, nah, itu yang disebut server web. Kemudian yang keempat, browser membaca halaman web yang ada di server web. Misalnya ada search engine Google, kita cari, misalnya webnya detik.com, kita cari di Google. Nah, kita ini cari di Google kita sebagai klien. Google itu mencari ke server webnya lagi.
Kemudian ada dua bagian utama dalam aplikasi web, yaitu yang pertama di sisi klien ini kita menggunakan aplikasi browser banyak macam-macamnya, misalnya Mozilla, Chrome, Internet Explorer, bisa browser juga. Sedangkan di perangkat server ada spesifikasi yang distandarisasikan oleh ISO, karena kalau tidak ada sistem keamanannya setengah mati kita kontrol. Banyak kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa saja dia merusak server kita, mengotak-atik database-nya, dan masih banyak lagi. Kemudian kita berpindah ke jaringan internet. Hubungannya kenapa saya jelaskan juga di sini jaringan internet? Karena untuk mengakses web kita perlu jaringan. Nah, salah satunya ini, jenis jaringan ini adalah jaringan internet. Internet adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jadi di sini dimanapun kita berada, yang penting tersambung dengan internet, kita bisa saling berkomunikasi. Manfaatnya adalah yaitu tadi, untuk menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Kemudian ada beberapa manfaat jaringan internet. Yang pertama sebagai sumber informasi juga. Ini hampir sama lah seperti website. Hanya saja website itu tadi istilahnya itu lokasinya dia, tempatnya disimpan ini informasi semua. Saya lanjut ke jenis jaringan yang berikutnya. Ada yang namanya juga jaringan FO, fiber optik. Nah, ini kabel fiber optik adalah sebuah kabel yang terbuat dari fiber kaca. Jadi kaca ini, jadi dia transaksi datanya itu menggunakan cahaya. Biasanya fiber optik digunakan pada jaringan backbone atau tulang punggung. Jadi intinya itu jaringan kabel utamanya biasa dipakaikan karena butuh kecepatan lebih dalam jaringan ini. Namun pada saat ini sudah banyak menggunakan optik, jaringan biasa baik LAN, WAN maupun MAN, karena dapat memberikan dampak yang lebih kecepatan pada bandwidth. Fiber ini menggunakan bias cahaya untuk mentransfer data. Ya, itu tadi yang saya sampaikan di awal bilang bahwa jaringan fiber ini dia menggunakan media cahaya, bukan listrik. Kabel fiber terdiri dari dua, yakni koaksial yang ditanam di dalam tanah dengan koaksial marine untuk serat optik dalam laut. Dalam penggunaan optik terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama, mampu membawa banyak data sekaligus dan mengantarkan informasi dari jauh tanpa pengulangan, sehingga cocok digunakan sebagai jaringan teknologi internet pita lebar atau broadband. Kemudian yang kedua, pemasangan dan pengoperasiannya relatif rendah. Kemudian yang ketiga, mempunyai tingkat keamanan yang lebih tinggi. Yang keempat, ukurannya kecil, ringan, sehingga hemat ruang. Beda dengan kabel yang besar, ya banyak yang pakai, berat juga setengah mati kalau kita mau tarik. Kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Kemudian non penghantar, tidak ada tenaga listrik dan percikan api. Tapi nah di sini keuntungannya dia tidak ada tenaga listrik dan percikan api. Jadi kalaupun kabelnya bukan diminta-minta ada gangguan di tikus kah, itu tidak akan bisa bikin koslet, kasih kebakaran apa biasanya itu kabel-kabel listrik. Nah, tapi kerugiannya ini sensitif kacanya, kapan bengkok atau patah sedikit ya rusak, putus komunikasi. Nah, keuntungan yang berikutnya adalah tidak berkarat. Nah, Nasami karena ini kaca jadi tidak bisa berkarat itu kaca ya.
Kemudian kita lanjut ke jaringan satelit. Nah, jaringan satelit adalah salah satu medium yang digunakan transmisi komunikasi yang berfungsi sebagai penerus sinyal yang dikirimkan dari titik lain ke titik lainnya yang di atas bumi. Satelit ini mengorbit pada titik yang sama di atas permukaan bumi, mengikuti perputaran bumi pada sumbunya. Sistem transmisi dengan satelit ini menggunakan disebut dengan VSAT, Very Small Aperture Terminal. Sebagaimana merupakan stasiun penerima sinyal dari satelit menerima bentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Saya pikir rekan-rekan di sini sudah biasa melihat parabola satelit. Fungsinya adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Nah, biasanya itu orang pakai di daerah pegunungan, dia pasang wifi via satelit. Karena dia prinsipnya nembak ke satelit yang di atas bumi, jadi tidak ada penghalang. Namun biayanya juga cukup mahal. Keunggulan VSAT ini mencakup jangkauan terjauh, dapat mencapai setengah permukaan bumi karena menggunakan relay dari satelit. Karena dia menembaknya ke atas, jadi tidak banyak penghalangnya. Adapun kekurangannya adalah koneksinya rentan terhadap gangguan cuaca. Jadi misalnya kalau hujan itu, bermasalah juga jaringan, lambat. Kemudian dia mempunyai tingkat hambatan latensi yang lebih tinggi dibandingkan kabel. Nah, akibat jarak satelit relatif jauh mengakibatkan adanya delay propagasi yang signifikan. Jadi ya agak lambat lah, beda dengan jaringan FO. Kemudian ada jaringan mobile. Nah, jaringan mobile ini yang untuk lebih singkatnya sih biasa disebut dengan jaringan HP. Ada tuh jaringan kartu ya, apalah istilahnya. Ini berkembang dari dulu sampai sekarang sudah ada 5 generasi, 5 versi. Yang pertama itu jaringan generasi pertama itu disebut 1G atau AMPS. Yang mana pertama kali ditemukan pada tahun 1980. Yang awalnya itu hanya sebuah gelombang radio sederhana. Artinya ini sangat jangkauannya ini sangat sempit. Dengan transaksi komunikasinya hanya mencapai kecepatan 14,4 kbps. Nah, kalau ini sekarang sepertinya sudah tidak digunakan lagi karena ya agak lambat, bukan agak lambat sih, terlalu lambat untuk mengikuti perkembangan media zaman sekarang. Kemudian ada generasi kedua, GSM atau biasa disebut dengan 8G. Ada itu biasa kalau jelek jaringan di HP tulisannya 8. Nah, itu nih 2G. Di sini sedikit lebih cepat dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya. Di sini sudah up to 384 kbps. Kemudian ada 3G yang mulai diperkenalkan di tahun 2000-an. Nah, dia sudah menaik kecepatan internet sampai 2 Mbps. Dan dia cukup kencang di sini. Tapi tidak sampai di situ. Jaringan 4G datang menyalip dengan kecepatan up to 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G. Nah, di sini tidak berjalan lama. Di awal tahun 2000 berapa ya? Awal tahun 2022 sudah mulai dipromosikan. Sudah banyak yang pakai dengan pelopor utama yang dikuasai oleh Telkomsel dan XL Axiata. Koneksinya lebih cepat serta responsif menjadi teknologi ini sangat berguna dalam perkembangan teknologi di masa depan. Rata-rata kecepatannya itu bisa sampai 64,3 Mbps. Jadi ya kencang sekali ini jaringan 5G. Tapi
sekarang masih sementara pengembangan, jadi belum belum semua provider sudah memiliki ini. Tapi ya tidak lama lagi sudah akan dikuasai teknologi 4G akan ditinggalkan. Jadi itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai prinsip kerja website dan internet atau serta jaringan fiber optik, satelit, dan jaringan Woi, mobile. uli jangku ribu nauli. Selanjutnya Coba. saya berikan kesempatan kepada rekan kami yang akan melanjutkan pada materi selanjutnya. Silahkan untuk rekan kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bu Salim ingin melanjutkan presentasi kelompok tugas ujian akhir semester kami, yaitu teknologi pada website dan internet pada saat ini. Yang pertama saya bahas itu adalah tentang yang pertama adalah tren website. Di zaman sekarang, di era teknologi atau zaman digital saat ini, untuk mengakses internet dan membuka website adalah kegiatan yang lazim dilakukan oleh semua generasi. Pasalnya, makin banyak aktivitas yang mengharuskan kita terkoneksi dengan internet. Sebuah aktivitas yang menjadi kebutuhan setiap orang. Mulai dari aktivitas kecil seperti info kuliner, melihat email, hingga mengurus pekerjaan atau bisnis online. Kita juga mengharuskan membuka sebuah website. Seiring dengan perkembangannya zaman, pastinya tren-tren banyak bermunculan, terutama tren pada website sendiri. Dari tren website ini, sekarang tren desain dan teknologinya. Berikut merupakan beberapa tren desain dan teknologi pada website. Berikut ini adalah diantaranya. Yang pertama adalah tren desain website. Tren desain website adalah salah satu elemen penting pada website. Desain sebuah website dapat juga menentukan kriteria pengunjung untuk mengekspor website. Selain itu, desain website juga dapat membantu kita untuk mengoptimalisasikan SEO website menggunakan flat design. Flat design menekankan mekanisme dan kegunaannya. Desain berisi dan meminimalis dengan loading cepat sangat trendy dan diminati karena beberapa alasan. Di zaman sekarang pengguna ponsel dan desktop menginginkan situs web dengan waktu loading yang cepat, tampilan menarik, dan SEO yang dioptimalisasi pada layout mereka. Inilah sebabnya flat design menjadi populer. Kemudian, desain yang preferensif. Desain yang responsif lebih sering dianggap sebagai sebuah prinsip desain dibanding sebuah tren. Namun kepentingannya tidak diabaikan karena desain juga responsif merupakan salah satu aturan yang dapat membantu SEO Anda. Kemudian desain yang responsif adalah ketika situs website Anda dirancang sedemikian rupa sehingga dapat merubah ukuran agar dapat terlihat menarik dan berbagai ukuran layar, baik untuk smartphone, tablet, TV, hardware, dan desktop. Selain itu juga desain ini juga akan terus berkembang dan mengintegrasikan bentuk teknologi baru seperti augmented reality dan virtual reality. Layout dengan susunan grid atau susunan yang berantakan. Layout grid menyediakan cara yang mudah bagi perancang untuk meningkatkan semua elemen halaman web mereka secara bersamaan, memberi setiap halaman sebuah tema, dan membantu lebih mudah dinavigasikan. Banyak connect management system atau diistilahkan dengan CMS, termasuk platform
populer seperti WordPress menggunakan desain grid sebagai dasar template-nya. Sering dengan berkembangnya waktu, arah desain dan bergerak ke ruang yang lebih netral dan tata letak grid yang tidak beraturan untuk gaya desain ultramodern, gaya sederhana yang mencakup penggunaan ruang putih atau ruang negatif. Membuat konten menonjol sebuah lebih mudah dirancang dan dinavigasikan. Gaya ini juga lebih eye-catching dan tentunya akan mendorong pengguna untuk meluangkan lebih banyak waktunya di situs Anda. Kemudian ada juga fitur gerakan, animasi, dan GIF. Animasi itu adalah semacam yang GIF, yang kayak semacam stiker itu. Baik digunakan juga di dalam UX untuk memudahkan komunikasi dengan user. Animasi GIF menjadi salah satu tren UX terbesar sampai saat ini karena menciptakan interaksi yang disebut dengan micro interaction. Animasi dan GIF juga memiliki nilai lebih untuk menyampaikan komunikasi, ide, dan konsep yang lebih dekat kepada user. GIF semakin berkembang dan banyak digunakan pada website saat ini. Bentuk animasi ini juga pada dasarnya membuat berupa foto dengan lingkaran video berulang hanya untuk beberapa pilihan gambar. Kemudian itu adalah ada juga tren teknologi website. Yang ini kita bahas. Penerapan teknologi dalam berbagai aspek yang dituju untuk mempermudah kehidupan banyak orang, sebab terobosan ini menyajikan hal-hal yang praktis. Karena itu, di tahun-tahun selanjutnya teknologi akan terus berkembang tinggi dengan zamannya. Berikut adalah beberapa tren teknologi pada website. Di antaranya adalah yaitu notifikasi dan web plus in notifikasi dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin kita pernah melihat beberapa website yang diminta izin untuk mengirimkan pemberitahuan dari mereka. Hal ini yang dinamakan dengan web plus notifikasi teknologi. Kemudian ada juga teknologi ini juga mengadaptasikan dari notifikasi aplikasi. Namun kita tidak perlu memaksa untuk mendownload aplikasi agar bisa mengirim notifikasi. Kemudian adalah web plus notification, push notification. Dalam mengirim pemberitahuan hanya dengan web browser yang diaktifkan. Dan ada juga namanya chatbot. Chatbot adalah program yang dirancang untuk simulasikan percakapan. Chatbot membantu dalam hal digital marketing, semacam penjualan itu yang biasa ada di Shopee, yang biasa ada adminnya membalas sendiri. Bayangkan kamu memiliki sebuah restoran. Ketika restoran ini ramai dan tim customer Anda kewalahan untuk melayani pengunjung, maka kami akan menggunakan sebuah robot canggih yang akan membantu. Ada pasti kami yang seperti kata-katanya, ada yang bisa kami bantu gitu. Itu adalah fitur chatbot. Kemudian ada juga argumen reality atau realitas buatan, bisa disingkat dengan AR. Teknologi argumen reality atau AR atau realitas buatan banyak digunakan dalam jumlah perusahaan teknologi. Sebab teknologi ini dirasa lebih mudah digunakan dibandingkan virtual reality atau disingkat dengan VR. Dengan AR, pengguna hanya memerlukan perangkat yang dilengkapi dengan kamera, seperti kamera smartphone, sehingga sejumlah objek imajiner dapat muncul pada layar telepon Anda atau ponsel setelah pengguna mengaktifkan aplikasi yang sudah mengadopsi teknologi ini atau teknologi VR. Dan ada juga sistem suara.
Tren pada sistem suara ini banyak diterapkan oleh sejumlah perusahaan teknologi seperti Alexa dan Alexa dari Amazon, dan ada juga Cortana dari Microsoft, dan kemudian ada juga Siri dari Apple. Sistem suara ini mampu membantu pengguna perangkat melakukan banyak hal sesuai dengan kebutuhannya. Ia membantu mengatur jadwal, pembuatan panggilan, serta menulis pesan singkat berdasarkan perintah suara dari pemilik perangkat smartphone atau memiliki perangkat tersebut. Oke, saya akan menjelaskan lagi selanjutnya, yaitu adalah teknologi pada internet saat ini atau internet sekarang. Pertama adalah internet merupakan salah satu sarana bagi media massa untuk menyampaikan serta mengirim perkembangan informasi ataupun pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik yang memiliki manfaat positif dan sebaliknya. Perkembangan zaman sekarang semakin menuntut masyarakat untuk mencoba dan mencari tahu segala hal dari mana saja, dan juga tidak terkecuali dari teknologi yang telah ditemukan dan dikembangkan menjadi sarana pembelajaran. Permasalahan yang muncul sekarang adalah apakah internet telah menjadi sarana yang tepat atau tidak untuk menjadi sumber bahan ajaran yang memiliki nilai positif. Pada masa sekarang ini, internet sudah berubah menjadi media yang dapat dijadikan sumber pencarian akan segala hal, termasuk dalam mengenai pendidikan, bahan ajaran seperti buku, LKS, modul, clipping, koran, dan lain-lain, merupakan bahan ajaran dengan bentuk cetak. Sedangkan film, iklan, berita, kaset, video, radio merupakan bahan ajaran dalam bentuk multimedia. Dengan adanya internet, bertambah lagi sarana terhadap bahan ajar bagi masyarakat. Internet sendiri memiliki banyak keunggulan sebagai sarana pendidikan, diantaranya adalah sebagai gudang informasi, perkembangan penyebaran berita secara cepat, tersedia akses untuk mengubah secara gratis ataupun berbayar buku pembelajaran atau artikel ilmiah secara online maupun offline, menjadi mesin pencari segala informasi yang diinginkan termasuk dalam mencari informasi mengenai pendidikan, serta menjadi sarana komunikasi untuk menjadikan pendidikan dari teman atau pihak jauh, atau kemudian bisa juga digunakan untuk saling mengirim bahan ajaran melalui komunikasi email. Selain memiliki sisi positif, internet juga memiliki sisi negatif. Hal ini tersebut juga dapat merubah pola-pola pikir dan sikap sosial kita masing-masing untuk individu menjadi pribadi yang terlalu bergantung dengan internet. Dan kemudian adalah sisi negatifnya, kita juga bisa menjadi malas, mengembangkan potensi diri, kemudian kurangnya tingkat kepercayaan terhadap sesama. Permasalahan ini memberikan dampak buruk bagi generasi selanjutnya, dan masih merupakan hal yang sulit untuk menemukan solusinya. Untuk saat ini, solusi yang bisa dilakukan dengan cara memberikan pengawasan terhadap pengurusan internet bagi anak-anak harus juga dibatasi, menyaring situs yang tidak bermanfaat, serta memperbanyak pengenalan terhadap situs-situs mengenai tentang pendidikan. Ada juga membimbing serta mendidik menggunakan internet agar manfaat internet sebagai sarana pendidikan masa kini lebih tepat dan berguna bagi kita dan bagi anak-anak di bawah kita. Dan juga kegunaan internet sebagai sarana pendidikan akan lebih tepat guna jika pihak pengguna internet
atau pihak penyedia situs mengenai pendidikan, serta pihak pengawas penyiaran saling bekerja sama untuk menciptakan internet sehat bagi kemajuan pendidikan bangsa. Oke, mungkin itu dari saya. Oke, sekian dari saya yang membahas tentang teknologi pada website dan internet saat ini. Dan akan dilanjutkan oleh Saudara Adi dan yang membahas tentang prediksi teknologi web dan internet ke depan. Saya akan mengoper ke Saudara Adi atau Jumadil. Oke, saya Jumadil. Sini saya akan menjelaskan tentang prediksi teknologi web dan internet di masa mendatang. Dengan banyaknya pengguna di dunia, internet akan semakin berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hanya menggunakan search engine seperti Google, kita dapat memperoleh berbagai informasi. Selain itu, kegiatan ekonomi akan semakin mudah dengan adanya internet. Bahkan menurut Wikipedia, internet lebih identik terhadap penyebaran ilmu pengetahuan dan informasi dibandingkan dengan buku dan perpustakaan. Salah satu bagian yang menarik dari internet adalah web. Melalui web, kita dapat mengakses informasi tidak hanya berupa teks, melainkan suara, gambar, video, dan animasi. Web sendiri sebenarnya merupakan kumpulan dokumen yang sangat banyak yang berada pada komputer server atau web server. Server-server ini tersebar di 5 benua termasuk Indonesia dan terhubung menjadi satu melalui jaringan internet. Kebutuhan dan kebiasaan pengguna internet atau web selalu berubah-ubah dan cenderung bertambah. Jika dahulu cukup hanya dengan mencari informasi tertentu, akhir-akhir ini internet atau interaksi sosial di dunia maya sudah menjadi suatu kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari maraknya pengguna situs-situs di jaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya. Generasi web yang seperti ini disebut dengan era 2.0 yang dimana masa yang akan datang tren pengguna internet yang akan berubah lagi sehingga dibutuhkan teknologi web yang lebih maju. Teknologi ini adalah web 3.0 yang dimana web server ini kita seolah-olah berperan seperti asisten pribadi kita, dimana kita bisa berkonsultasi dan berkomunikasi dengannya. Jadi tidak perlu heran ketika web 3.0 berkembang ke depannya. Di era yang serba maju dan telah hidup berdampingan dengan teknologi, siapa yang masih belum mendengar kata internet? Dan di mana internet telah menjadi partner kita sekaligus bagian dari kehidupan masyarakat dan menjalani kegiatan sehari-hari. Juga dari bekerja, belajar hingga menjalin sosialisasi kepada bersama. Perbedaannya adalah dengan hadirnya internet, manusia dapat menjalani seluruh aktivitas tersebut dari jarak jauh tanpa adanya batasan tempat dan waktu, di mana pengguna internet seringkali digunakan menemukan dan menggali informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pandangan masyarakat. Internet atau yang dikenal sebagai Internet of Things merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan antara objek secara virtual, di mana bertujuan memudahkan manusia dalam melakukan pencarian, menemukan informasi, dan bersosialisasi secara fleksibel. Kehadiran internet sangat berdampak pada pola kehidupan dan mengubah sistem tatanan hidup manusia. Yang dimana hal ini telah memberikan transformasi besar yang dahulu membutuhkan waktu dan biaya agar dapat berkomunikasi, kini dapat dengan mudahnya dilakukan pertukaran informasi tanpa adanya batasan apapun selama terhubung kepada jaringan internet. Dalam internet memiliki komponen sangat penting yaitu web, atau dikenal dengan website, yang merupakan sekumpulan halaman dalam suatu domain.
Website sebagai komponen internet juga mengalami evolusi seiring dengan kemajuan zaman, di mana dimulai dengan web 1.0 yang hanya dapat diakses melalui pencarian dan browsing informasi. Kemudian website mengalami kemajuan dan terciptanya web 2.0, di mana kemajuan dapat terlihat adalah bahwa web 1.0 hanya dapat dilakukan secara satu arah, tetapi di dalam web 2.0 dapat menjadi dua arah dengan hadirnya seperti blog, YouTube, dan sebagainya. Hal ini diperlihatkan sebagai teknologi terus mengalami perkembangan. Adanya perkembangan yang diciptakan secara terus-menerus dapat membuat kehidupan semakin berubah. Percepatan proses informasi menjalani kegiatan secara instan telah mendorong manusia dan telah berinovasi dengan menghadirkan sistem baru yang dapat mengangkat kehidupan, di mana pada era 4.0 ini terdapat beberapa teknologi canggih dan modern seperti blockchain, artificial intelligence, robot, dan cloud. Kehadiran kombinasi yang luar biasa yaitu menghadirkan web 3.0. Web 3.0 merupakan sebuah konsep website yang berfokus kepada kecerdasan buatan dengan sistem protokol terdesentralisasi sebagai generasi website ketiga. Sistem yang terbangun dalam format situs web ini dapat memperoleh informasi melalui teknologi machine learning dan lainnya, di mana hal ini akan menjadi titik baru yang berperan bagi internet mandiri dan terbuka saat akses oleh penggunanya. Dan sesuai dengan konsepnya, data yang dihasilkan akan saling berhubungan secara desentralisasi, di mana hal ini akan menjadi sebuah lompatan besar bagi generasi internet di masa mendatang. Hal ini diperkuat dengan adanya operasional melalui blok-blok yang dapat terhubung dengan terintegrasi satu sama lain yang dioperasikan bersama dan otomatis melalui dengan smart contract. Mengingat istilah smart contract ini menjadi populer setelah digunakan oleh pada tahun 2014 dan dianggap sebagai enterprise system. Sebagai contohnya seringkali digunakan melakukan browsing sesuai dengan yang mereka minati. Tetapi di kemudian hari saat membuka aplikasi YouTube atau aplikasi apapun akan muncul sebuah pilihan yang direkomendasikan sesuai dengan kontak atau informasi yang diminati. Sehingga dengan adanya format perhitungan tersebut dapat memanjakan pengguna untuk lebih sering menggunakan aplikasi tersebut. Dan sebagai contoh Instagram, setelah lebih sering buka mengenai maka untuk akan keluar sebuah konten yang dapat dibuka oleh pengguna. Ini melihat bagaimana ilustrasi dan lebih mengenal pengguna pada pengguna itu sendiri. Mungkin ini belum ada pemanfaatan, sehingga pada web 3.0 ini akan dikembangkan juga dengan penghadiran dimensi. Ini akan menciptakan istilah one touch living yang sebagai bagian dari pengertian web 3.0 yang mengombinasikan AI dengan blockchain untuk membentuk sebuah dunia maya yang baru dan tingkat keamanan yang tinggi dan memudahkan perolehan informasi secara real time dan lebih fleksibel. Aplikasi yang sedang dibangun oleh beberapa perusahaan raksasa antara lain Google, Apple, Amazon, dan lainnya. Oleh karena itu, keberadaan web 3.0 sebagai bentuk evolusi baru yang akan menjadi sebuah keajaiban baru untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas kehidupan masyarakat.
Kemajuan website juga berdampak kepada performa dunia bisnis dan akuntansi, di mana secara khususnya dapat membantu pengguna internet menemukan sebuah produk yang sangat cocok sehingga kebutuhan dan mempertemukan dengan katalog informasi mengenai perusahaan yang akan memproduksi barang tersebut. Selain itu, akuntan juga dapat menilai, melakukan penelusuran terhadap supplier serta customer melalui penyajian laporan keuangan yang dengan demikian sangat membantu meningkatkan efisiensi dalam menyalurkan biaya pengeluaran dan meningkatkan pendapatan secara optimal dengan bantuan teknologi. Akuntan dapat melakukan perbandingan pada pencatatan laporan keuangan antara periode dengan membuat rasio keuangan dan disalurkan kepada pihak pemangku kepentingan melalui komunikasi yang mengarahkan perbentukan baru melalui strategi perusahaan bagi bentuk dan mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya adalah overview web 3.0 dengan bunyinya web 2 para pakar internet mulai berpikir untuk mengembangkan generasi selanjutnya dari web 2.0 yaitu web 3.0 konsep pertama yang kali diperkenalkan pada tahun 2001 yaitu dengan tim Berners-Lee menemukan World Wide Web, menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca halaman web tersebut. Hal ini berarti bahwa mesin akan memiliki kemampuan membaca web seperti manusia dan dapat dilakukan sekarang ini. Sebenarnya definisi pada web 3.0 ini masih belum jelas. Beberapa pakar berpendapat bahwa browser dapat lebih efisiensi dan dapat menjadi asisten pribadi user yang mengetahui segala sesuatu tentang user tersebut dan dapat mencari berbagai informasi di internet untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sehingga tidak salah jika ada yang menganggap bahwa web 3.0 itu ibarat database raksasa. Dalam web 3.0 ini internet digunakan untuk membuat koneksi dan informasi, sementara di web 2.0 makanya internet digunakan untuk koneksi dengan teman kita. Jadi selanjutnya adalah yang dituju adalah dengan menggunakan teknologi web search engine biasa kita dapat mencari lokasi, penginapan serta transportasi yang sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Tentunya sebisa mungkin tanpa mengurangi kenyamanan kita dalam berkreasi. Selanjutnya adalah tren teknologi di era web 3.0. Tentunya memiliki teknologi yang mendukung implementasinya. Selanjutnya adalah application programming interface atau disingkat API, merupakan sebuah interface yang diimplementasikan dengan menggunakan software sehingga software tersebut dapat berinteraksi dengan software lainnya. Seperti halnya user interface yang memungkinkan user dapat berinteraksi dengan komputer. Dengan demikian developer sebuah aplikasi dapat memanfaatkan aplikasi lainnya seperti game yang memanfaatkan API Facebook. API memungkinkan untuk menggabungkan beberapa aplikasi ke dalam satu aplikasi baru yang tersebut masuk. Sebenarnya contoh ada sebuah aplikasi yang memungkinkan user melakukan review terhadap beberapa rumah makan seperti seorang developer dapat menghubungkan program ini dengan Google Maps sehingga aplikasi ini dapat memungkinkan user untuk melihat review rumah makan sambil mengetahui lokasinya. Itu adalah web semantik. Web semantik ini merupakan konsep yang cukup penting dalam web 3.0. Bahkan ada yang menyebut web 3.0 ini sebagai web semantik itu sendiri. Konsep ini diperkenalkan oleh tim Berners-Lee. Semantik sendiri merupakan cabang
yang mempelajari makna yang terkandung pada sebuah bahasa, kode atau jenis referensi lainnya. Jadi dengan web semantik ini komputer dapat membagi informasi kepada suatu web dengan menggunakan suatu agent software yang akan menjelajahi web untuk mencari informasi yang relevan. Selanjutnya adalah tampilan web 3 dimensi. Yang berbicara tentang web 3.0 berarti membicarakan kemampuan internet yang semakin cerdas. Namun beberapa pakar melewatkan satu hal yang mungkin cukup penting dalam pengembangan teknologi ke depannya, yaitu tampilan 3 dimensi dari web. Tampilan 3 dimensi mayoritas berhubungan dengan pembuatan dunia virtual 3 dimensi. Aplikasi ini memungkinkan user untuk hidup di dunia virtual yang tidak pernah merasakan di kehidupan nyata. Penduduk dunia virtual dapat menjelajahi, bertemu dengan penduduk dunia virtual lainnya, bersosialisasi, berpartisipasi dalam satu grup, dan lain-lainnya. Tantangan kedepannya yang adalah kemungkinan gagalnya web 3.0. Kesuksesan suatu teknologi baru sangat dipengaruhi oleh cara teknologi tersebut menampilkan diri ke user. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah user adalah masalah user interface, yaitu web 3.0 harus mudah digunakan oleh user. Interfleksibilitas yang perlu diperhatikan sehingga kebutuhan user terpenuhi. Selanjutnya adalah prediksi internet di masa mendatang, yang dimana adalah internet seperti dasarnya listrik. Di masa mendatang, kebutuhan internet akan diprediksi selevel dengan kebutuhan akan listrik. Internet semakin mudah diakses, tidak membutuhkan banyak perangkat, dan keberadaannya sangat vital. Berbagai alat teknologi telekomunikasi melalui menggunakan internet sebagai sarana secara fisik mereka akan semakin minimalis dan mendekati invisible. Internet yang kedua adalah internet semakin cepat. Selama 10 tahun ke depan, kecepatan internet akan mencapai 20 kali lebih tinggi dari saat ini. Prediksi ini akan kembali menjadi kenyataan karena di dunia sudah melalui pengembangan 4G Lite. Sebuah teknologi akan dengan kecepatan download mencapai 300 Mbps. Yang ketiga adalah dunia mempunyai PC secanggih otak manusia. Pada tahun 2020, PC seharga $1.000 akan memiliki kemampuan memproses setara dengan otak manusia. Sedangkan pada tahun 2030 yang akan mendatang, kemampuan proses PC seharga $1.000 akan seimbang dengan kemampuan otak sekampung manusia. Terus yang terakhir adalah keempat, kemampuan penyimpanan data semakin besar. Pada tahun 2020 di seluruh dunia, masing-masing orang rata-rata akan menyimpan data pribadi sebesar 130 terabyte. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada saudara Asyafa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Jumadil telah disediakan. Saya akan membawakan materi dampak positif internet dan web. Yang pertama, mudah dalam komunikasi. Internet dan web mampu menyambungkan satu daerah ke daerah lain. Meskipun jaraknya sangat jauh, ini adalah satu keuntungan yang didapat dari internet. Melalui internet, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda kota, pulau, bahkan negara. Berbagai fasilitas internet seperti email, SMS, chatting, dan banyak lagi dapat menghubungkan kita dengan orang-orang yang jaraknya jauh dengan kita, hanya dengan menggunakan internet.
Pelajari caranya pada buku panduan. 2. Mudah mencari informasi. Hampir semua informasi dapat dicari melalui internet. Ini akan memudahkan pekerjaan dalam bekerja dan siswa dalam belajar. Informasi yang dikemas di internet juga beragam, mulai dari tulisan, foto, sampai video. Semua bisa dicari dan digunakan sesuai kepentingan masing-masing. 3. Mudah transaksi bisnis. Di era digital ini, banyak pekerjaan dialihkan melalui internet. Salah satunya adalah bisnis. Saat ini banyak bisnis dari sebagai bidang yang berjalan melalui internet. Oleh karena itu, transaksi bisnis akan semakin mudah dan menguntungkan bagi pengusaha maupun pelaku bisnis. Apalagi jika kamu merupakan seorang pebisnis UMKM yang saat ini masih kebingungan untuk memasarkan produknya melalui web atau internet, kamu dapat melakukan berbagai cara promosi yang efektif menyesuaikan dengan produk yang kamu tawarkan. Pelajari caranya pada buku menjadi bos produk UMKM yang milik internet. 4. Komunikasi tidak terbatas. Selain tidak mengenal jarak, berkomunikasi melalui internet juga tidak mengenal waktu. Tidak ada batasan khusus dalam berkomunikasi menggunakan internet. Ini akan sangat berguna bagi orang selalu berkomunikasi. 5. Mudah bekerja jarak jauh. Tren bekerja jarak jauh sebenarnya tidak hanya karena masa pandemi ini. Sebelumnya sudah banyak pekerja yang bisa dilakukan dari jarak jauh atau tidak perlu datang ke kantor. Ini semua adalah kecanggihan dari internet maupun web. Web memudahkan para pekerja yang bekerja dengan sistem remote. Banyak layanan umum, termasuk layanan pemerintah. Sebelumnya, layanan umum hanya bisa dinikmati ketika berkunjung langsung. Namun, sekarang sudah jauh berbeda. Kita bisa menikmati layanan umum secara online, termasuk layanan yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya, seperti layanan mengenal Kota Jakarta yang ada di aplikasi Jaki. Di dalam aplikasi tersebut, kita bisa menemukan banyak informasi. Selain itu, kita juga bisa melakukan laporan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. 7. Banyak konten untuk hiburan. Ketika sedang merasa lelah, yang dibutuhkan pastinya adalah hiburan. Internet sangat membantu dalam hal ini. Kamu bisa menemukan berbagai macam-macam konten menarik yang menghibur. Contohnya, seperti konten yang ada di YouTube. Kamu bisa menikmati segala macam video untuk menghilangkan rasa lelah. YouTube menyajikan banyak video mulai dari lagu-lagu, video vlog seseorang, video informasi, video game, dan video tips dan trik lainnya. 8. Mengenal budaya baru. Berkat hadirnya internet dan web, kita bisa mengenal budaya-budaya baru di luar negeri maupun luar daerah. Melihat perkembangan dari budaya lainnya, seolah Indonesia, namun hal yang tidak kalah pentingnya lainnya adalah melalui internet, orang-orang bisa mengenal budaya Indonesia ke seluruh dunia. Mendapat informasi terkini, internet dan web adalah tempat cepat dan penyebaran informasi. Pertama, informasi terkini, banyak media khusus yang menyebarkan informasi berupa berita terkini. Dan informasi ini sangat berguna melihat situasi yang ada di sekitar. 10. Dapat untuk menghasilkan karya. Berkat hadirnya internet, banyak orang yang mulai berkarya jika awalnya mereka tidak memiliki wadah untuk berkarya. Mereka bisa menghasilkan karya melalui internet. Karya-karyanya pun beragam, bisa berupa tulisan, foto, video, dan lainnya. 11. Mendapat kenalan baru. Internet, web yang tidak memiliki batas waktu dan tempat sangat memungkinkan kita untuk mendapatkan banyak kenalan baru. Salah satunya contoh adalah penggemar musik K-pop yang berasal dari berbagai negara. Karena suatu hal mereka akhirnya mempertemukan dan bisa menjalin hubungan. Dampak negatif internet. Namun dengan adanya berbagai dampak positif dari internet, terdapat pula beberapa hal yang dapat diberikan dengan berkembangnya internet dan web, seperti timbulnya permasalahan mengenai penggunaan smartphone, game online, dan berbagai hal lainnya yang dibahas dalam buku Problematika Penggunaan Internet. 1. Membahayakan informasi pribadi. Banyak aplikasi atau situs yang mengharuskan penggunanya mengisi informasi-informasi pribadi. Bila informasi ini disalahgunakan, tentu saja akan membahayakan pemilik informasi. Informasi pribadi tersebut digunakan oleh yang tidak bertanggung jawab untuk menguntungkan dirinya. 2.
Berbagai ancaman seperti hacking di dalam internet dapat membahayakan informasi pribadi kita. Untuk mengetahui tersebut, Graemers dapat membaca buku ancaman internet hacking dan trik mengenyam yang ada di bawah ini. 2. Banyak penipuan. Penipuan secara online maupun offline sudah memakan banyak kasus. Penipuan yang sering terjadi adalah ketika melakukan jual beli secara online. Seringkali seorang merasa tertipu lantaran tidak mendapatkan barang sesuai dengan apa yang dia belinya, tetapi malah mendapatkan barang lain atau bahkan barang tersebut tidak datang sama sekali. Kasus serupa adalah pembelian barang palsu atau tidak original. Penjual mematok harga murah supaya dengan pelanggaran tergiur dan membeli produknya, padahal barang yang ia jual tidak sesuai dengan barang aslinya. Maka dari itu, perlu kewaspadaan dan ketelitian jika ingin membeli barang melalui internet. Ketahui tokonya dan pastikan barangnya, dan lihat komentar-komentar pembeli. Pelecehan seksual atau cyberbullying. Pelecehan seksual secara online adalah kasus yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya. Seringkali korban tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami pelecehan seksual atau bahkan masuk ke perangkap pelaku dalam pelecehan seksual. Biasanya, pelaku pelecehan seksual secara online berkedok untuk mutualan atau mengajak berkenalan. Kemudian setelah itu mulai percakapan hingga mulai keakraban dengan korban. Ketika sudah memiliki rasa saling percaya, maka pelaku akan mengarah ke tindakan pelecehan seksual, seperti minta foto-foto vulgar dan lain-lain sebagainya, seperti BTS. Setelah hal semacam itu, pelecehan seksual juga bisa terjadi tanpa disadari. Contoh kecilnya adalah seperti seorang yang berkomentar tidak senonoh keinginan seseorang. Biasanya korban pelecehan seksual kebanyakan seorang perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, kita mahasiswa maupun orang tua harus selalu mengawasi aktivitas anak-anak maupun teman-teman. Selalu meningkatkan kewaspadaan, karena awalnya sekarang sudah banyak kasus pencabulan maupun pelecehan seksual di negara Indonesia kita ini. Banyak video atau gambar terkait kekerasan. Di zaman sekarang banyak sekali orang dengan mudah mengunggah atau mengekspos suatu kejadian kekerasan, menganggap itu adalah mungkin viral maupun itu seru. Kejadian yang dipublikasikan pun beragam. Salah satunya adalah kejadian mengenai kekerasan. Meskipun tidak selalu penganiayaan ataupun berhubungan dengan fisik, sangat banyak video atau gambar yang berbau atau mengarah pada kekerasan. Sering beredar di media sosial video atau foto seorang yang sedang dianiaya atau dibully. Jika hal ini terus dibiarkan, ini bisa menjadi contoh yang buruk pada generasi muda, anak-anak yang di Indonesia. Terlebihnya, jika anak-anak belum memiliki pengetahuan yang cukup, mereka bisa meniru hal-hal yang seperti itu. Maka kita sebagai mahasiswa maupun pemuda, kita harus selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun anak-anak agar terhindarnya kasus penganiayaan maupun pembulian tersebut. 5. Antisosial. Internet adalah sesuatu yang asik. Seorang bisa menggunakan internet selama berjam-jam tanpa henti. Maka dari itu banyak anak-anak yang lebih sering berada di kamar dan bermain internet ketimbang keluar rumah. Karena sebelumnya Indonesia memperhatikan suatu offline sekolah. Maka dari itu guru-guru di pemerintahan di Indonesia itu mengizinkan online memberikan anak-anak itu HP. Maka dari itu sudah terjadi keseringan. Jadilah anak-anak sekarang Indonesia kurang pintar, kurang baik dalam mempelajari tata krama di sekolah maupun pintar-pintar lainnya. 6. Banyak informasi palsu. Banyaknya orang yang bisa mengunggahkan informasi di internet membuat banyak pula informasi yang ada. Namun informasi yang ada tidak selalu benar dan akurat. Banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi palsu atau hoax. Informasi palsu tidak hanya menyebar di media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Banyak sekali informasi palsu yang menyebar oleh pesan WhatsApp, terutama melalui grup-grup. 7. Plagiasi. Membuat suatu karya kemudian mempublikasikannya melalui internet adalah salah satu cara efektif untuk mengenalkan sekaligus mempromosikan karya. Namun hal ini sering sekali terjadi berdampak tidak adil bagi pembuatan karya.
Banyak orang yang tidak bertanggung jawab menciplak atau mengaplikasi karya-karya online, kemudian melabelkan dirinya pada karya tersebut. Itu adalah namanya penipuan ya, saudara-saudara. Ini adalah suatu kerugian besar bagi pembuat karya, bagi orang-orang yang menggunakan internet sebagai tempat memperkenalkan karya mereka. Meskipun sudah ada undang-undang terkait hak cipta dan plagiarisme, kasus plagiat tetap saja banyak terjadi. Tindakan kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang lumayan sering terjadi adalah pengalihan uang yang ada di m-banking ataupun elektronik di Gojek, GoFood, GoPay. Kasus seperti ini biasanya diawali dengan penerima kode OTP dan verifikasi sesuatu. Pelaku akan menelpon korban dan berperan sebagai seorang agen atau seorang yang pura-pura bekerja di sebuah perusahaan yang terkait dengan tindakan kejahatan tersebut. Jika korban mempercayainya dan memberikan kode OTP tersebut, maka itu akan mempermudah pelaku melancarkan aksinya, yaitu mengalihkan uang korban. Kasus serupa juga pernah dilakukan oleh oknum ojek online. 9. Konten pornografi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa konten-konten berbau pornografi tersebar di internet. Meskipun sudah ada tindakan pemblokiran dan pemerintahan, tapi tetap saja konten-konten yang berbau pornografi masih mengintai di internet. Banyak juga aplikasi yang mendukung untuk membuka konten pornografi, apalagi ada VPN masuk di HP-nya teman-teman. Selain mengenalkan pemerintah, harus ada edukasi sekaligus niat dari diri sendiri untuk menjaga hal-hal yang berbuat pornografi supaya tidak merusak diri sendiri dan orang lain. Maka rajin-rajinlah sholat, berzikir agar otak-otak pornografi kita itu semakin berkurang. 10. Kecanduan internet. Sesuatu yang dilakukan secara berlebihan memang tidak baik, termasuk bermain internet. Biasanya kasus seperti ini dialami oleh anak-anak karena bermain game. Selain itu, banyak kasus di mana orang tua menggunakan internet untuk mengasuh anak-anak mereka supaya cerdas. Padahal itu adalah sebuah hal kebodohan. Mending kita mengajarkan anak-anak di taman kanak-kanak, bukan di depan YouTube. Itu sebuah kesalahan dari orang tua ya. Seperti saat anak sedang rewel, maka orang tua akan memperlihatkan tontonan yang menghibur. Saat memberikan makan, anak pasti akan melihat YouTube baru makan. Jika sudah terbiasa dengan internet dan pemakaian yang berlebihan sejak masih anak-anak, maka besar kemungkinan akan menyebabkan kecanduan internet atau minus masih kecil. Hal ini sangat tidak baik bagi psikologi maupun segi fisiknya anak-anak. Tidak peka kepada kita. Orang yang terlalu banyak bermain internet terkadang tidak memperhatikan keadaan sekitarnya, karena ia hanya fokus menatap internetnya saja. Hal ini akan membuatnya tidak terpeka terhadap keadaan dan hanya memperhatikan apa yang sedang ada di depannya, yaitu internet. 12. Masalah kesehatan. Ketika bermain internet terlalu lama, sehingga harus menatap layar handphone, laptop terlalu lama juga, itu akan berpengaruh kepada mata. Jika dilakukan secara terus-menerus akan berdampak buruk kepada penglihatan maupun kesehatan. Kasus lain yang sering terjadi adalah pemakaian internet yang berlebihan membuat insomnia dan tidur akan merasakan dan kesehatan menjadi terganggu. Hal yang bisa terjadi adalah ketika si pemain internet terkadang bisa melakukan hal-hal seperti makan. Hal juga tersebut akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Cara mengatasi dampak negatif internet dan web. Edukasi sejak dini. Banyak dampak negatif dari penggunaan internet maupun web seringkali sangat berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari. Hal ini berdampak pada banyak orang dan tidak mengenal usia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Edukasi sejak dini merupakan salah satu bentuk pencegahan mengatasi dampak negatif dan penggunaan internet dan web. Edukasi sejak dini bukan berarti harus dilakukan dalam bimbingan orang tua, dikarenakan hal ini juga berlaku bagi orang dewasa seperti ini, pemuda maupun mahasiswa lainnya. Dalam mengatasi timbulnya dampak negatif dari penggunaan internet, cara yang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan bisa dilakukan untuk mendapatkan edukasi dari mana saja. 2. Pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua menjadi salah satu cara dalam mencegahnya timbulnya dampak negatif dari penggunaan internet. Hal ini biasa dilakukan untuk ditunjukkan kepada anak-anak dikarenakan dampak negatif penggunaan internet lebih sering dirasakan oleh anak-anak. Anak-anak yang seharusnya masih belum berada di usia bijak dalam mencerna apapun yang diterimanya, pengawasan orang tua harus dilakukan secara berkala setiap saat. Hal ini untuk lebih memastikan bahwa anak-anak mendapatkan informasi yang sesuai dengan umumnya. 3. Menyaring informasi yang diterima.
Seiring waktu berjalan, teknologi harus berkembang, maka dari itu informasi yang beredar di internet juga semakin banyak dan beragam. Secara tidak langsung, akan lebih banyak informasi yang harus disaring untuk diterima. Penyaring informasi dilakukan untuk mencegah masuknya informasi negatif yang tidak diinginkan serta dampak buruknya. 4. Yang mudah mempercayai kepada orang yang tidak kenal. Dalam dunia maya yang berbasis internet, ada banyak aktivitas yang berlangsung di setiap waktunya tanpa henti. Kemudian juga banyak komunikasi yang berlangsung antar individu. Dewasa ini, seringkali banyak orang yang melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan dari dunia internet sendiri. Karena di Indonesia sekarang viralnya TikTok, maka sudah banyak pemuda-pemudi yang melakukan hal-hal yang pelanggaran di TikTok ya. Dan ternyata juga menipukan korban yang akan berdampak pada kehidupannya. Aktivitas seperti penipuan, pelecehan, dan hal-hal negatif lainnya berdampak pada sebagai aspek kehidupan yang merasakannya. Maka dari itu penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap waspada dan tidak mudah percaya pada orang yang tidak dikenal di internet. 5. Batasi penggunaan internet. Pembatasan penggunaan internet menjadi salah satu cara ampuh dalam mencegah dampak negatif dan penggunaan internet. Walaupun dalam dunia modern saat ini, internet menjadi salah satu basis seluruh aktivitas umat manusia. Pembatasan penggunaan internet merupakan hal-hal yang penting, salah satu dampak yang dapat dicegah dan timbulnya rasa kecanduan dan ketergantungan terhadap internet sendiri. Kecanduan dan ketergantungan terhadap internet dapat menimbulkan banyak dampak lainnya. Secara tidak langsung akan banyak informasi diterima dan semakin lama akan timbul rasa tidak perlu jaringan informasi yang memungkinkan masuknya informasi negatif yang sangat diperlukan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.